Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Elsa Lufita Soraya, Farida Nur Hasanah, Hawazin Febri, Ima Yuli Hafifah, dan Kaifi Mursolikah akan mempresentasikan makalah dengan judul Penetapan Media Pembelajaran. Baik, pada poin pertama, kita akan membahas tentang hakikat media pembelajaran dan sumber belajar. Media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan oleh pendidik atau guru untuk menyalurkan pesan atau informasi kepada siswanya, sehingga siswa tersebut dapat terangsang ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Hal tersebut dapat digunakan agar mempermudah siswa menerima pembelajaran yang disampaikan pendidik atau guru. Sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang kegiatan belajar, sehingga mencangkup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya, atau segala sesuatu daya yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar dan peserta didik, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan kegiatan pembelajaran. Poin yang ke B yaitu pentingnya media dalam pembelajaran. Berbagai peranan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar menurut Hamalik sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan dan mengurangi verbalitas. Maksudnya, dapat membantu manusia mengatasi sedikit banyak keterbatasan indera manusia, sehingga pesan yang disampaikan dengan jelas. Yang kedua, memperdalam pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran. Maksudnya, melalui media peran aktif, anak didik dapat digerakkan untuk memperoleh pengetahuan tentang materi pelajaran. Yang ketiga, memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang konkret dan jelas. Maksudnya, materi pembelajaran bersifat abstrak, maka media pembelajaran mampu menjadikan sesuatu yang abstrak dapat dipahami dan jelas. Yang keempat, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera manusia. Media dapat menangkap, menyimpan, dan merekomendasikan suatu objek atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Media dapat mengubah objek, waktu, dan peristiwa. Media dapat menyajikan peristiwa dalam radius yang lama. Poin yang kelima, penggunaan media yang tepat akan dapat mengatasi sikap positif pada anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Zaman dan kawan-kawan, menjelaskan bahwa penggunaan media berguna untuk A. Menimbulkan kegairahan belajar. Yang B. Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan kenyataan. Yang ketiga, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya masing-masing. Poin F yaitu mengatasi sifat unik pada setiap anak didik yang diakibatkan oleh lingkungan yang berbeda-beda. Hal ini maksudnya yaitu memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, menimbulkan perasaan yang sama. Poin yang G, media mampu memberikan variasi dalam proses belajar mengajar.
Maksudnya itu, suasana pembelajarannya harus bervariasi dan menarik bagi anak. Poin yang H, memberikan kesempatan pada anak didik untuk mereview pelajaran yang diberikan. Maksudnya itu, anak dapat mereview kembali pelajaran yang pernah diterimanya ataupun pelajaran yang pernah diberikan oleh guru. Ada beberapa peranan media pelajaran yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. McCown dalam bukunya Audiovisual Aids to Instruction mengemukakan pentingnya media pembelajaran, yaitu keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, mengubah titik berat pendidikan formal, yaitu artinya yang tadinya abstrak menjadi konkret. Pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional praktis. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dan yang ketiga, memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman siswa lebih jelas dan dimengerti. Yang terakhir, keempat, memberikan stimulasi belajar, terutama rasa ingin tahu pembelajar. Maka, menurut pemateri dapat disimpulkan bahwa pentingnya media dalam pembelajaran yaitu memperjelas penyajian pesan dan mengurangi verbalitas, memperjelas pemahaman agar anak didik terhadap materi pembelajaran, memperagakan pengertian yang abstrak kepada pengertian yang konkret dan jelas, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera manusia. Penggunaan media yang tepat akan dapat mengatasi sikap positif pada anak. Pentingnya sumber belajar dalam pembelajaran. Sumber belajar memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran karena dapat membantu guru dan siswa dalam memudahkan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan harapan. Sumber belajar memiliki peranan penting dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, sumber belajar memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, memperkaya peserta didik dengan menggunakan berbagai pilihan sumber belajar. Dalam hal ini, dapat memfasilitasi peserta didik untuk menyalurkan keingintahuannya yang kuat terhadap banyak hal, dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa dengan cara berbicara dengan guru yang dapat mengembangkan pandangan peserta didik dalam aspek kehidupan. Lingkungan juga bisa digunakan sebagai sumber belajar. Pemanfaat lingkungan akan mengarahkan peserta didik pada peristiwa dan keadaan yang sesungguhnya secara nyata. Dengan menggunakan sumber belajar lingkungan akan menjadikan proses belajar yang bermakna. Terjadinya proses pembentukan kepribadian peserta didik, pembelajaran lebih menarik dan menumbuhkan aktivitas belajar. Sumber belajar dapat memberikan manfaat kepada peserta didik di antaranya. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, dapat memberikan pengertian kepada peserta didik luasnya sumber belajar yang dapat digunakan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar menurut kecepatan dan kesanggupannya. Yang keempat, dapat mengembangkan percaya diri. Maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya sumber belajar dalam pembelajaran yaitu suatu bahan pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah peserta didik untuk mencapai kompetensi tertentu. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran. Adapun macam-macam media pembelajaran yaitu yang pertama, media visual adalah gambar yang dijelaskan dengan panca indera penglihatan dalam berkomunikasi. Yang kedua, media cetak yaitu media yang proses pembuatannya melalui percetakan. Yang ketiga, media audial yaitu sarana komunikasi dan menggunakan panca indera pendengaran. Yang keempat, media audiovisual adalah penggabungan dari media penglihatan dan media pendengaran. Yang kelima, project still media yaitu media yang digunakan untuk memutar gambar. Yang keenam, project monitor media
adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran dengan gambar yang bergerak. Yang ketujuh, media teks, yaitu media yang penyampaiannya dengan teks tertulis, sehingga pemateri dapat menyimpulkan bahwa macam-macam media pembelajaran adalah media visual, media cetak, media audiovisual, project still media, project monitor media, dan media teks. Efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran dipengaruhi oleh faktor metode dan media pembelajaran yang digunakan. Dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran, maka dalam kegiatan belajar mengajar, siswa mampu lebih memahami isi dari materi yang disampaikan, dan siswa lebih fokus dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan dengan menggunakan berbagai macam media, maka pembelajaran tidak terasa monoton dan membosankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.